Kalau saya bilang ada satu rimpang lokal yang sering dianggap jamu orang tua, tapi diam-diam punya potensi luar biasa untuk kesehatan hati, daya tahan tubuh, sampai bantu atasi masalah pencernaan, apakah Anda langsung kepikiran temulawak? Ya, hari ini kita akan kupas tuntas 10 khasiat dan manfaat temulawak untuk kesehatan dan pengobatan alami. Bukan cuma mitos turun-temurun, tapi kita bahas juga kandungan aktifnya, cara konsumsi yang benar, dosis untuk anak sampai lansia, pantangan, sampai cara menanamnya sendiri di rumah. Temulawak adalah tanaman rimpang asli Indonesia, dengan nama ilmiah Curcuma xanthorrhiza. Sejak dulu sudah digunakan dalam ramuan jamu tradisional, terutama untuk menjaga fungsi hati dan meningkatkan nafsu makan. Tapi sebenarnya manfaatnya jauh lebih luas dari itu. Sekarang kita mulai dari kandungan utamanya dulu. Temulawak mengandung berbagai senyawa aktif penting, di antaranya adalah kurkuminoid, seperti kurkumin dan dimetoksikurkumin. Kemudian xanthorrhizol yang merupakan komponen khas temulawak, minyak atsiri, pati, flavonoid, serta senyawa antioksidan lainnya. Kurkuminoid dikenal sebagai antiinflamasi dan antioksidan kuat. Xanthorrhizol banyak diteliti karena aktivitas antibakteri, anti kanker, dan protektif terhadap hati. Minyak atsiri berperan dalam efek antimikroba dan membantu sistem pencernaan. Manfaat pertama, menjaga dan melindungi kesehatan hati. Ini adalah manfaat paling populer dari temulawak. Kandungan kurkumin dan xanthorrhizol berperan sebagai hepatoprotektor, artinya membantu melindungi sel-sel hati dari kerusakan akibat radikal bebas, toksin, maupun peradangan. Beberapa penelitian dalam jurnal ilmiah seperti International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences melaporkan bahwa ekstrak temulawak menunjukkan aktivitas perlindungan hati pada model hewan yang mengalami kerusakan hati akibat zat kimia tertentu. Dalam konteks masyarakat, ini sangat relevan untuk orang yang sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi atau terpapar polusi. Manfaat kedua, membantu meningkatkan nafsu makan, terutama pada anak. Kandungan minyak atsiri dan efek stimulasi empedu dari kurkuminoid membantu memperlancar proses pencernaan. Ketika sistem pencernaan lebih lancar, rasa lapar biasanya ikut meningkat. Inilah kenapa banyak jamu anak berbahan dasar temulawak. Namun tentu harus diberikan dengan dosis yang tepat. Manfaat ketiga, membantu mengatasi gangguan pencernaan seperti perut kembung, mual, dan rasa tidak nyaman di lambung. Kurkuminoid bersifat antiinflamasi pada saluran cerna, sedangkan minyak atsiri membantu merangsang produksi cairan empedu sehingga proses pemecahan lemak lebih optimal. Ini membuat temulawak sering digunakan pada keluhan dispepsia atau gangguan lambung ringan. Manfaat keempat, sebagai antiinflamasi alami. Kurkumin dalam temulawak bekerja dengan menghambat mediator peradangan seperti prostaglandin dan sitokin tertentu. Karena itu, temulawak berpotensi membantu pada kondisi peradangan ringan seperti nyeri sendi atau pegal-pegal. Beberapa studi farmakologi menunjukkan efek antiinflamasi kurkumin yang signifikan, meskipun pada manusia masih memerlukan penelitian lanjutan dalam skala besar. Manfaat kelima, meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan antioksidan dalam temulawak membantu menangkal radikal bebas yang bisa merusak sel tubuh. Xanthorrhizol juga memiliki aktivitas antimikroba. Dengan kombinasi ini, temulawak berpotensi mendukung sistem imun, terutama saat musim pancaroba, di mana banyak orang mudah terserang flu dan infeksi ringan. Manfaat keenam, membantu mengontrol kadar kolesterol. Beberapa penelitian eksperimental menunjukkan bahwa kurkumin dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total dan LDL dalam darah dengan mekanisme antioksidan dan peningkatan metabolisme lemak. Meski bukan pengganti obat medis, temulawak bisa menjadi pendamping gaya hidup sehat. Manfaat ketujuh, berpotensi membantu mengontrol kadar gula darah. Studi praklinis menunjukkan bahwa kurkumin memiliki efek meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi stres oksidatif pada penderita diabetes. Namun, bagi penderita diabetes yang sudah mengonsumsi obat,
Penggunaan temulawak harus hati-hati dan tetap konsultasi dengan dokter, karena ada kemungkinan interaksi atau efek tambahan pada penurunan gula darah. Manfaat kedelapan, memiliki potensi anti kanker. Santorizol dalam beberapa penelitian laboratorium menunjukkan aktivitas menghambat pertumbuhan sel kanker tertentu. Namun perlu ditekankan, ini masih dalam tahap penelitian awal dan tidak boleh dianggap sebagai terapi utama kanker. Temulawak lebih tepat diposisikan sebagai pendukung kesehatan, bukan pengganti pengobatan medis. Manfaat kesembilan, membantu menjaga kesehatan kulit. Efek antiinflamasi dan antioksidan kurkuminoid dapat membantu mengurangi peradangan pada kulit seperti jerawat ringan. Beberapa produk herbal bahkan menggunakan ekstrak temulawak sebagai bahan tambahan dalam perawatan kulit tradisional. Manfaat ke-10, membantu detoksifikasi alami tubuh. Istilah detoks sering disalahartikan, padahal tubuh sudah memiliki sistem detoks alami melalui hati dan ginjal. Temulawak mendukung fungsi hati sehingga proses metabolisme dan pembuangan zat sisa menjadi lebih optimal. Sekarang kita masuk ke cara konsumsi dan pengolahan. Temulawak bisa dikonsumsi dalam bentuk segar, direbus menjadi jamu, dijadikan serbuk, kapsul ekstrak, atau dicampur dengan madu. Untuk membuat rebusan sederhana, ambil sekitar 10-15 gram. Rimpang segar, cuci bersih, iris tipis, lalu rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Saring dan minum hangat. Bisa ditambahkan sedikit madu untuk mengurangi rasa pahit. Jika menggunakan serbuk kering, biasanya 1-2 sendok teh per hari sudah cukup untuk orang dewasa. Diseduh dengan air hangat. Untuk bentuk kapsul, ikuti aturan pakai pada kemasan karena kadar ekstraknya bisa berbeda-beda. Oh iya Sobat Sehat, kabar baiknya sekarang, kamu sudah bisa pesan via online shop produk temulawak dalam bentuk bubuk halus. Temulawak segar 1 kg, facial foam temulawak, krim siang malam, hingga bibit temulawak yang bisa kamu tanam di halaman rumah. Caranya kamu bisa klik keranjang lihat produk di pojok kiri bawah video ini, atau klik selengkapnya di bawah judul video. Lalu check out melalui link produk yang sudah saya sematkan di deskripsi video. Oke Sobat Sehat, next kita lanjut bahas dosis konsumsinya ya. Pada anak usia di atas 5 tahun, rebusan ringan sekitar 50-100 ml per hari sudah cukup. Tidak perlu terlalu pekat. Untuk orang dewasa, 1 gelas rebusan per hari atau setara 1-3 gram ekstrak kering per hari, umumnya masih dalam batas aman. Untuk lansia, sebaiknya mulai dari dosis kecil terlebih dahulu, misalnya setengah gelas per hari, lalu lihat respon tubuh. Pantangan dan perhatian khusus juga penting. Orang dengan gangguan empedu seperti batu empedu sebaiknya berhati-hati karena temulawak merangsang produksi empedu. Ibu hamil sebaiknya menghindari konsumsi dalam dosis tinggi karena efek stimulasi tertentu belum sepenuhnya diteliti keamanannya. Selain itu, jika sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau obat diabetes, sebaiknya diskusikan dulu dengan dokter. Terakhir, kita bahas cara budidaya temulawak di kebun atau halaman rumah. Temulawak cukup mudah ditanam di kebun atau halaman rumah. Pilih rimpang yang sehat dan tua sebagai bibit. Potong rimpang yang memiliki minimal 1 mata tunas. Tanam di tanah yang gembur, kaya bahan organik, dan memiliki drainase baik. Temulawak menyukai tempat dengan sinar matahari cukup tetapi tidak terlalu terik sepanjang hari. Siram secara rutin namun jangan sampai tergenang air. Biasanya dalam waktu 8-10 bulan, rimpang sudah bisa dipanen ketika daun mulai menguning dan mengering. Dengan menanam sendiri, Anda bisa memastikan kualitasnya lebih terjaga dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Jadi, temulawak bukan sekadar jamu tradisional biasa. Dengan kandungan kurkuminoid, santorizol, dan minyak atsiri, rimpang ini punya potensi besar dalam menjaga kesehatan hati, pencernaan, daya tahan tubuh, hingga membantu mengontrol metabolisme. Namun tetap ingat, herbal adalah pendukung gaya hidup sehat, bukan pengganti pengobatan medis untuk penyakit berat.
Kalau Anda ingin mulai rutin konsumsi temulawak, lakukan dengan bijak, perhatikan dosis, dan sesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Karena kunci sehat alami bukan hanya dari satu bahan, tapi dari konsistensi dan pola hidup yang seimbang. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak khasiat dan manfaat dari tanaman obat herbal lainnya, silahkan klik playlist pengobatan herbal alami di channel ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Channel health is important. See you on the next video.